Halo guys, kembali lagi di channel gua, di YouTube channel Bang Arif Lur. Nah, di depan gua ini udah ada Fortuner 2800 dan Innova Q Zenix Hybrid. Nah, di sini gua pengen kupas tuntas apa sih atau worth it nggak sih kira-kira Innova Zenix Q Hybrid ini kalau dijajarkan dengan Fortuner 2800 GR. Nah, sebelum gua nge-review, gua boleh minta teman-teman buat subscribe channel gua dan bisa komen channel gua. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nge-review produk-produk mobil atau otomotif lainnya, bisa komen di bawah dan bakalan gue bikin videonya. Ya, simak tontonnya sampai habis. Selamat menikmati. Nah guys, sekarang gue di sisi Toyota Zenix-nya Q yang terlebih dahulu. Dan untuk yang tipe Q ini dia mempunyai harga 614 juta. Untuk yang warna non premium color dan warna premium colornya ada tambahan biaya kisaran 2,7 juta. Dan kita di bagian sisi kanannya kita cek dulu dibandingkan dengan Fortuner yang 2800 GR. Nah, kalau di bagian depannya dia udah menggunakan emblem Toyotanya, udah tambahan kacanya. Nah, bagian bawahnya dia udah tambahan kamera. Nah, kamera ini berfungsi untuk kamera 360-nya, dan di bagian bawahnya ini ada tambahan list chrome-nya. Kalau di sisi sebelah kirinya nih guys, dia udah tambahannya untuk headlamp-nya, dia menggunakan lampu yang LED semua. Dan di bawahnya ada tambahan sensor DRL, dan di bagian bawahnya ada tambahan fog lamp. Nah, nggak ketinggalan juga dia ada tambahan aksesoris modelistanya yang kelihatan makin maco. Nah, dibandingkan dengan Fortuner, ya untuk di MPV perbedaannya sama SUV sih emang beda ya. MPV itu kan kelasnya untuk yang berkeluarga, kalau untuk SUV dia lebih ke sport ya guys ya. Kalau di bagian sisi kanannya, nah, sisi kanannya dia udah ada tambahan emblem hybridnya. Di bawahnya udah ada tambahan list chrome-nya. List chrome-nya ini alloy, dan ringnya ring 18. Dia menggunakan cakram. Ada tambahan emblem hybrid. Di bagian spionnya ini untuk bagian atasnya warnanya sama warna body. Terus ada tambahan lampunya, lampu sen. Nah, di bagian handle-nya ini, dia di bagian depannya ini udah ada tambahan list chrome-nya. Atasnya ada tambahan warnanya sesuai sama warna body, dan ini untuk keyless-nya. Biasanya tosnya ada di sini, sekarang udah ada di sini guys. Nah, kalau di bagian bawah dia ada tambahan set body molding, dan ada tambahan set body moldingnya modelista juga. Nah, sekarang kita ke sisi belakang. Di bagian sisi belakang, di bagian atasnya dia udah ada shark fin antena, ada defogger, wiper, dan ada tambahan list chrome-nya. Di bagian belakangnya ini lambang Toyotanya dia nggak dikasih kaca kayak di bagian depan. Di bagian kirinya udah tambahan LED, dan dia udah nyambung juga untuk lampunya. Tuh. Ada tambahan emblem Kijang, bawahnya Innova, dan di bawahnya Zenix. Di sisi sebelah kanannya dia ada tambahan emblem Q Hybrid, dan di bagian bawah detik sensornya dia rata. Ada 3, 1, 2, 3. Yang satu, yang 3, yang kanan sama kirinya ini dia ke dalam, dan ada tambahan modelistanya. Nah, sebagian sisi sebelah kanan, overall kanan kiri sama ya guys ya. Jadi menurut teman-teman, kalau dibandingkan dengan Fortuner, worth it nggak sih kalau di sisi modelnya? Yang harganya itu nggak jauh beda dan hampir-hampir sama ya. Bayangin aja, Fortuner itu harganya 624.950, hampir 625 juta. Cuma memang teknologi lebih canggih nih, karena dia udah menggunakan hybrid. Dan kalau dibilang hybrid kan dia ada baterainya juga gitu. Jadi ada combine antara baterai dan mesinnya. Sekarang kita lihat di bagian sisi dalamnya. Kita buka. Di bagian sisi dalamnya, di bagian door trimnya, ini dia udah soft touch, dan handle-nya udah chrome. Ini untuk mirrornya, all dia otomatis juga. Dan ini untuk retract kanan kirinya, ini retractable-nya, ini kuncinya. Ya. Di bagian bawahnya ada cup holder. Nah, pegangannya ini nih yang kelihatan sporty banget. Dia udah modelnya udah sporty banget. Dan di bagian ini ada speakernya juga. Nah,
kalau teman-teman belum tahu, kelasnya Innova ini sekarang hampir lebih ke model yang S-Cross gitu guys. Jadi bukan full banget MPV karena modelnya udah disemikan model S-Cross gitu guys. Nah, yang saya paling bingung tuh kenapa sekelas Innova yang paling tinggi tuh kok dia belum menggunakan elektrik gitu loh. Dia masih biasain manual gini tuh. Pompaan. Kan kalau yang Fortuner dia udah menggunakan elektrik. Gitu guys. Nah, sekarang kita sisi dalamnya dulu. Ya. Sisi dalamnya dulu. Nah, ini bagian sisi dalamnya. Sekarang kita lihat sekilas dulu. Nah, coba kita bantu nyalakan. Nah, ini guys nih. Kalau teman-teman tahu, dia ini kedap banget suara atau nggak bersuara karena kan dia menggunakan baterai nih. Jadi untuk di 0 km sampai 40 km dia masih menggunakan baterai. Untuk di atas itu dia menggunakan mesin. Jadinya ketika perpindahan antara 0 ke 40 km, terus dia up ke 40 km, dia itu langsung menggunakan mesin. Jadi smooth banget lah intinya perpindahannya. Toyota ini emang keren banget sih kalau untuk dibilang bagian mesinnya. Ya udah berdiri lama jadinya dia ya udah memikirkan banget ya guys ya. Nah, yang paling bagusnya di Innova ini dia udah ditambahkan namanya Toyota Safety Sense. Nah, keamanan yang super canggih di Toyota itu. Gitu. Nah, ini untuk di bagian MID-nya. Ini bentuk setirnya. Dan untuk persenalannya dia modelnya sporty ya, bukan di sini lagi, tapi dia udah di bagian atas. Head unitnya 10 inch. Nah, ini untuk dia udah touchscreen. Nah, ini udah mulai nyala nih guys. Udah mulai nyala nih mesinnya. Dengar kan? Nah, ini mesinnya udah nyala. Jadi ketika mesinnya nyala dia bakal ngecas. Gitu guys. Ini tampaknya dia joknya udah menggunakan kulit sebagian sisi kanannya. Nah, tengahnya masih belum. Nah, ini ada cup holdernya juga, ada bagasinya juga. Ini untuk chargingnya, wireless charging. Dia menggunakan HP tertentu dan dia bisa ada tambahan tempat penyimpanan juga. Itu guys. Ini udah soft touch. Ini untuk charge, dia outputnya USB, Type C sorry. Nah, kita di bagian sisi depan, dan kalau kita lihat di bagian sisi belakang dia udah captain seat, dan yang paling bagus menurut gua itu dia udah ada sunroofnya. Kita coba sunroofnya terlebih dahulu. Nih kita pencet di sini. Nah, gimana menurut teman-teman? Keren gak? Nah, di sebelah kirinya ini untuk di bagian buka kacanya. Nah, mantap nggak guys? Nah guys, kalau di bagian steeringnya ini dia udah ada tambahan steering switchnya. Kayak di sebelah kirinya ini dia udah ada tambahan volume, voice command, dan untuk penggantian channel. Dan di sebelah kanan ada cruise controlnya juga guys. Kalau di bagian sisi kanannya ini dia ada untuk di bagian buka bagasi dan voice command. Untuk bagasinya kita bisa setting di sini, dan untuk ini di bagian lampunya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Gitu guys. Nah, ini kalau misalnya kita pencet, nah di bagian MID-nya ini guys, di bagian MID-nya ada keterangan untuk eco, charging, sama power. Ke sebelah kanan untuk bensin, sama untuk di bagian air karburatornya. Nah, di bagian tengahnya ini dia head unitnya seperti ini. Dia udah bisa connect Apple CarPlay, Bluetooth, Android Auto, dan koneksi yang lainnya gitu. Di bagian sisi sebelah kirinya dia ada tambahan ke tempat penyimpanan, dan ininya dia udah menggunakan chrome. Ini soft touch juga, soft touch. Warnanya untuk di bagian bangkunya dia udah full hitam semua guys.
gitu. Nah, dia juga udah ada tambahan LED entertainment gitu guys. Ini overall sih kayak gini. Nah, di bagian atasnya ini udah ada tambahan dashcam. Nanti kita misalnya kalau misalnya buat ngevideo di jalan bisa. Ini untuk teknologi TSS nya guys. Nah, sekarang kita mau review di segi Fortuner. Nah, menurut teman-teman untuk Innova Q Hybrid ini dengan harga nominal 614 worth it nggak sih kalau kita pilih dibandingkan dengan Fortuner 2800? Memang dari segi sisi udah beda ya. Sekarang kita cek ke bagian Fortuner. Yuk. Nah, sekarang kita di sisi Fortuner 2800 GR yang diesel. Nah, menurut teman-teman di bagian depannya ini dia Toyotanya lambangnya gede banget ya guys ya. Lambangnya gede, dia udah ada kamera 360-nya juga. Untuk grillnya dia tambahan disc chrome-nya sebelah kanan. Jangan lupa untuk emblem logo GR di sebelah kirinya. Nah, ini dia LED juga di bagian headlampnya. Dia ada fog lamp-nya juga. DRL-nya dia nyatu sama headlamp di sini. Ya. Oh ini DRL-nya, sorry, maaf, di bagian sini. Nah, kita lihat karena dia bentuknya SUV yang sporty, kalau dibandingkan dengan Innova Hybrid memang terkesan lebih gagah dan maco banget. Tapi menurut teman-teman, kira-kira sekali lagi worth it nggak? Perbedaan antara Fortuner 2800 GR dengan harga 624 juta dengan Innova. Komen di bawah, jangan lupa. Nah, di sebelah kanan, di sebelah kanannya ini dia kalau yang tadi ada emblem hybrid, sekarang ada dual VVTi. Di bagian bawah dia ringnya sama 18, cuma dia ini bentuk velgnya warnanya full hitam, jadi memang terkesan gagah semua. Nah, di bagian untuk spionnya dia ada tambahan list chrome-nya, untuk LED di bagian sennya. Dan di bagian sebelah kanan ini ada tambahan list chrome panjang juga ya guys ya. Nih, list chrome. Dan untuk handle-nya warnanya chrome. Dan kalau yang tadi kan bentuknya touchscreen, kalau ini dia nggak touchscreen guys, dia harus dipencet. Nah, di bagian bawahnya ada tambahan emblem logo GR. Oke. Di talang airnya nih ada tambahan logo GR-nya juga. Jadi terkesan sporty banget ini emang. Kalau kita lihat di bagian sebelah sisi belakangnya, nah ini list chrome-nya ternyata sampai ke belakang juga nih guys, tuh nyambung ya kan, nyambung. Sekarang kalau di bagian sisi sebelah belakang, di bagian atasnya udah ada shark fin antena juga. Dia ini ada defoggernya dan ada lampu remnya juga. Di bagian bawah logo Toyota, wiper, dan sebelah kirinya juga dia udah LED juga, lampu remnya. Nah, ini lambang Fortunernya ada di bagian tengah dan logo emblem GR di bagian bawah. Untuk sensornya ada 3 titik, 1, 2, 3. Tuh, oke. Ada tambahan logo emblem GR juga di sisi kanannya. Nah, ini guys, sisi sebelah kanannya ya. Sekarang kita masuk di bagian dalam aja. Karena kalau dibilang Innova itu dibandingkan dengan Fortuner, tenaganya udah cukup beda jauh. Cuma sekarang kan konsumsi BBM juga kadang-kadang orang banyak berpikir juga ya guys ya. Jadi sekarang kita coba bagian dalam dulu aja sambil kita review perbedaan sama yang Innova tadi. Nah, di bagian dalamnya kita cek. Kalau yang tadi di bagian atasnya ini soft touch, hanya di sini aja nih soft touch-nya, door trim-nya ini soft touch. Nah, ini ada cup holder, speaker, handle-nya chrome, ini juga chrome. Ini ada tambahan speakernya juga di sebelah sini. Nah, kalau tadi Innova dia masih belum elektrik, kalau untuk Fortuner dia udah elektrik ya guys ya. Nih, tuh, dia udah elektrik. Dan joknya yang paling penting dia udah full kulit, dibedakan sama Innova memang beda ya. Ada tambahan logo emblem GR-nya juga di bagian setirnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Yuk.
Ini sih memang, aduh, sporty banget ini guys. Nah, sekarang gua udah di bagian dalamnya. Kalau dibilang dibandingkan dengan Innova tadi, memang karena lebih sempit ya. Fortuner ini menang dari segi pride-nya. Kalau orang beli Fortuner terkesan lebih elegan, gagah, dan hanya ya udah pride-nya beda lah. Sekarang kita nyalain dulu aja. Ada di sebelah kanan. Ada tambahan logo emblem GR. Injakkan dulu. Wah. Memang beda ya suaranya diesel ketika dinyalakan sama bensin. Apalagi yang tadi hybrid, dia senyap banget, nggak ada suara sama sekali guys. Kita lihat di bagian dashboardnya, perbedaannya sama Innova tadi. Ini soft touch, ini masih keras. Soft touch ini di bagian sini aja, ini juga soft touch. Ini coolernya. Nah, seperti itu. Oke, head unitnya. Nah, dia udah ada Apple CarPlay juga dan Android Auto. Nah, ini dia. Dia udah ada wireless chargingnya gue di bagian sini guys. Sama. Nah, ini untuk transmisinya Matic. Dan dia masih belum elektrik dibandingkan dengan Innova tadi, kan dia udah electric parking juga ya guys ya. Ada auto hold juga. Nah, ini MID-nya. Kita lihat MID-nya ini dia steering switch-nya, dia ada cruise control, lampu-lampu. Nah, ada pedal shift-nya. Ini pedal shift-nya ada di sini ya guys ya. Ini pedal shift. Ada tambahan logo emblem GR. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi belakang, kayak gimana guys? Tadi kan captain seat, kali ini kan enggak. Menurut teman-teman kelihatan lebih sempit nggak sih? Komen di bawah. Kira-kira kalau teman-teman disuruh milih, lebih milih Innova atau lebih milih ke Fortuner? Jangan lupa komen ya guys ya. Nah, kalau menurut saya sih, teman-teman pasti udah banyak yang tahu juga. Untuk Innova nggak seberapa banyak perubahan, mungkin dari segi mesinnya aja. Mungkin sampai sini dulu. Kalau teman-teman ada yang mau di-review mobil-mobil lain atau otomotif lain atau mobil Toyota yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin lagi semangat untuk bikin video. Thank you.